Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukman Afif dari kelas AK 701, mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, Prodi Akuntansi PJJ S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait akuntansi untuk operasi kantor cabang. Nah, cakupan bahasan dari presentasi saya yaitu terkait pentingnya akuntansi kantor cabang, termasuk teori, komponen laporan keuangan, dan proses konsolidasi. Presentasi ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang pengelolaan keuangan perusahaan dengan cabang-cabangnya. Nah, mengapa kita membahas ini? Latar belakangnya yang pertama yaitu tujuannya mengapa kita membahas akuntansi operasi cabang ini karena untuk memahami pentingnya akuntansi untuk operasi kantor cabang dan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Mengapa hal itu penting? Karena perusahaan dengan cabang-cabang perlu mengelola laporan keuangan secara terpisah, namun tetap digabungkan dalam laporan induk untuk analisis yang lebih akurat. Sehingga sangat penting untuk memastikan transparansi dan keakuratan laporan keuangan yang mencerminkan kinerja cabang dan induk. Selanjutnya kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Akuntansi untuk operasi cabang adalah cabang dari akuntansi yang khusus mengelola transaksi dan laporan keuangan yang terjadi di cabang-cabang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja cabang dan induk secara akurat dan transparan. Jadi meskipun cabang-cabang tersebut beroperasi secara terpisah, mereka tetap harus disatukan dalam laporan keuangan induk perusahaan. Jenis-jenis cabang. Untuk laporan cabang, yang pertama adalah buku besar terpisah, yaitu laporan keuangan cabang terpisah dengan induknya. Kemudian yang kedua adalah buku besar gabungan, yaitu semua transaksi dicatat dalam buku besar induk. Eh, Beberapa hal yang perlu dicatat dalam akuntansi cabang ini adalah transaksi antar cabang dan perusahaan induk. Biasanya terjadi transaksi jual beli barang jasa antara perusahaan induk dan cabang atau antar cabang yang harus dicatat secara terpisah. Kemudian terkait konsolidasi laporan keuangan, jadi semua transaksi yang tercatat di setiap cabang perlu digabungkan untuk membentuk laporan keuangan konsolidasi perusahaan secara keseluruhan. Kemudian hal lain juga yang perlu dicatat yaitu terkait pengalokasian biaya dan pendapatan. Pengalokasian biaya dan pendapatan antar cabang ini perlu dilakukan untuk menentukan kontribusi masing-masing cabang terhadap kinerja perusahaan itu sendiri. Nah, dalam jenis-jenis akuntansi untuk operasi cabang ini, yang pertama tadi ketika buku besar terpisah, itu adalah laporan keuangan dari setiap cabang ini akan digabungkan ke dalam laporan keuangan induk pada akhir periode. Nah, metode ini lebih sering digunakan untuk cabang yang memiliki tingkat otonomi yang tinggi, misalnya dalam hal manajemen dan pengambilan keputusan operasi. Sedangkan untuk akuntansi buku besar gabungan, ini semua transaksi dilakukan di cabang dicatat sebagai bagian dari laporan keuangan induk. Nah, metode ini digunakan untuk cabang yang lebih bergantung pada induk dalam operasionalnya. Kemudian, dalam laporan keuangan ini terdiri dari beberapa komponen utama yang harus disusun secara terpisah untuk masing-masing cabang. Laporan ini akan digabungkan pada akhir periode akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi. Berikut adalah komponen-komponen laporan keuangan cabang. Yang pertama adalah neraca cabang. Atau laporan laba rugi. Neraca cabang ini menampilkan posisi keuangan
yang mencakup antara lain aset, kewajiban, dan ekuitas cabang. Neraca ini akan disatukan dengan laporan keuangan induk pada akhir periode. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi, yaitu ya, mencatat pendapatan dan biaya yang terjadi selama periode tertentu di masing-masing cabang. Jadi laporan laba rugi ini menjadi dasar untuk menghitung laba bersih dari setiap cabang. Kemudian laporan arus kas cabang, yaitu eh, menunjukkan arus kas keluar dan masuk di masing-masing cabang, termasuk penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran kepada pemasok ataupun untuk biaya operasional. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait pengalokasian biaya dan pendapatan. Nah, biaya dan pendapatan ini dari berbagai cabang harus dialokasikan dengan cara yang adil dan rasional. Pengalokasian ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah berdasarkan pendapatan. Alokasi biaya sesuai kontribusi pendapatan cabang. Jadi metode ini mempertimbangkan seberapa besar pendapatan yang dihasilkan oleh setiap cabang. Cabang dengan pendapatan yang lebih besar akan mendapatkan alokasi biaya yang lebih besar juga. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan jumlah aset dan sumber daya yang digunakan. Jadi pengalokasian biaya ini menggunakan jumlah sumber daya yang digunakan oleh cabang sebagai dasar alokasinya. Metode ini lebih akurat dalam mencerminkan biaya operasional cabang. Pengalokasian ini dilakukan berdasarkan jumlah sumber daya yang dilakukan oleh masing-masing cabang, seperti biaya penyusutan aset tetap atau biaya administrasi. Kemudian setelah kita membahas terkait pengalokasian, yang selanjutnya akan kita bahas adalah terkait konsolidasi laporan keuangan. Nah, setelah laporan keuangan dari setiap cabang ini disusun, langkah selanjutnya adalah mengkonsolidasi laporan-laporan ini menjadi laporan keuangan perusahaan induk. Konsolidasi ini tujuannya adalah untuk menggabungkan laporan keuangan cabang untuk mendapatkan laporan induk yang lebih akurat. Proses dari konsolidasi ini adalah menghilangkan transaksi antar cabang dan induk yang bersifat ganda untuk mencegah overstatement. Kemudian dihasilkan laporan keuangan yang mencerminkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait contoh soal dari akuntansi operasi cabang. Berikut disediakan data, misalkan perusahaan EGZ memiliki cabang, yaitu cabang A dan cabang B. Data yang ditampilkan yaitu laporan laba rugi dan laporan neraca. Berikut adalah datanya untuk antar cabang A, pendapatan sebagai berikut, dan cabang B sebagai berikut. Nah, eh, kita akan membuat laporan konsolidasi apa PT EGZ yang mencakup dari kedua cabang tersebut, yaitu cabang A dan cabang B. Nah, penyelesaiannya yang pertama, kita akan mengkonsolidasi laporan laba rugi. Jadi untuk pendapatan, kita akan jumlahkan pendapatan cabang A dan cabang B sehingga didapatkan 210 juta. Dan selanjutnya terkait biaya operasional, kita dapatkan angka 125 juta. Dan untuk laba bersih, 85 juta. Kemudian untuk neraca, kita dapatkan untuk aset lancar, gabungan dari konsolidasi dari cabang A dan cabang B, kita dapatkan angka sebesar 260 juta. Untuk aset tetap kita dapatkan 340 juta, kewajiban 160 juta, dan ekuitas sebesar 440 juta. Nah, eh, dari tahap sebelumnya kita dapatkan bahwa laporan laba rugi konsolidasi yaitu sebagai berikut. Dan laporan neraca konsolidasi
adalah sebagai berikut. Nah, dari hasil pembahasan kita kali ini dapat kita simpulkan menjadi 3 poin. Yang pertama, terkait pentingnya akuntansi cabang ini. Akuntansi untuk operasi cabang ini sangat penting untuk mengelola laporan keuangan yang tepat, baik untuk cabang maupun induk. Pencatatan transaksi yang tepat di setiap cabang dan pengelolaan laporan keuangan yang sistematis akan menghasilkan informasi yang akurat tentang kinerja masing-masing cabang, serta perusahaan secara keseluruhan. Kemudian manfaat konsolidasi. Nah, konsolidasi laporan keuangan ini membantu mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Proses konsolidasi laporan keuangan ini menjadi laporan induk merupakan langkah krusial untuk memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan perusahaan. Konsolidasi ini mencakup eliminasi transaksi antar cabang dan induk serta penyesuaian perbedaan kebijakan akuntansi yang memerlukan pemahaman yang mendalam dalam akuntansi keuangan lanjutan ini. Kemudian yang ketiga terkait pengambilan keputusan. Nah, pengelolaan yang tepat dalam akuntansi cabang ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan strategis berdasarkan laporan yang akurat yang telah disusun sebelumnya. Nah, demikian untuk sistem akuntansi yang efektif dan pemahaman tentang konsolidasi laporan keuangan ini sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.